Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat pagi Bapak dan Ibu sedanten. Selamat pagi. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Sehat-sehat sedanten ini? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Dr. Gigi Tiasanti selaku pengisi materi pada pagi hari ini. Yang saya hormati dari Laboratorium Sarana Medika, dan yang kami hormati seluruh tamu undangan kegiatan edukasi prolanis Klinik Pratama Dr. Danang. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita semua dapat berkumpul dalam acara pagi hari ini yang diselenggarakan Klinik Pratama Dr. Danang. Di sini akan saya sampaikan susunan acara untuk pagi hari ini. Yang pertama yaitu langsung penyampaian materi dari Dr. Gigi Tiasanti, selanjutnya diskusi dan tanya jawab, selanjutnya senam dan penutup. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk susunan acara yang pertama yaitu langsung saja untuk penyampaian materi dari Dr. Gigi Tiasanti. Waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi yang cuacanya cukup cerah ini kita dapat berkumpul di sini ya Bapak Ibu. Acara prolanis rutin bulanan gini. Alhamdulillah. Nah, di sini saya diminta tolong nih untuk mengisi materi. Temanya tentunya tentang, karena saya dokter gigi. Oh ya, tadi belum kenalan lagi nih. Perkenalkan Bapak Ibu, saya dokter gigi Tiasanti yang praktek mriki juga dinten Jumat. Nah, biasanya saya prakteknya sore. Nah, ini kebetulan saya diminta untuk mengisi materi tentang prolanis, tapi saya karena berhubung saya dokter gigi, saya hubungkan dengan kesehatan gigi dan mulut ya Bapak Ibu. Kemarin sudah sama dokter Dimar, terus dokter Dimar itu teman saya, itu dokter umum, praktek di sini juga ya Mbak ya sebenarnya. Terus kalau yang sekarang tentang giginya. Nah, sebelumnya saya tanya Bapak Ibu terlebih dahulu, ada yang punya keluhan gigi, sakit gigi atau sudah pernah periksa ketemu saya atau dokter gigi Ova mungkin ke sini? Dari Wonten? Kebetulan dari Wonten ya betul apa-apa. Sebenarnya kenapa sih kok kita itu harus menjaga gigi dan lain sebagainya, nanti kita bahas ya Bapak Ibu. Saya tanya lagi sebelumnya, tadi pagi apakah sudah gosok gigi sedanten Bapak Ibu? Alhamdulillah. Jadi kayak anak TK ya Bapak Ibu. Aduh. Kemarin soalnya habis periksa anak TK Bapak Ibu buat rapotan. Nah, next slide. Nah, pertama kita gali lagi nih, apa fungsi dari gigi? Menurut Bapak Ibu fungsi dari gigi itu kagum apa tuh? Punya makan, lajeng apa boleh? Selain buat makan dan mengunyah, yang bersantik juga, fungsi estetik ya. Terus apalagi fungsi berbicara, penawi gigi ompong depan. Ada beberapa huruf yang tidak bisa dilafalkan dengan baik. Menawi ngaji cedal, nih betul. Pak, betul sangat ya. Makan gigi betul sangat. Nah, diklik lagi Mbak. Nah ini mastikasi, fonasi, estetik. Maksudnya apa? Mastikasi itu buat punya. Benar semua gigi itu buat punya. Terus fonasi buat berbicara. Kemudian estetik. Gigi tidak ada, giginya sering diompong, kurang cantik. Nah itu buat estetik. Next. Nah ini salah satu gambar giginya kotor, tur ompong, dan ini pasti goyang itu Pak yang depannya Pak Bu. Giginya tidak seakar. Nanti kalau kan ada fungsi estetik,
Nah itu jika giginya seperti ini pasti kurang percaya diri, arep guyu wae mikir mesti tutupan kata ini. Saya sering ketemu karena kalau saya dokter gigi dari isi jadi gini ngomong sama saya. Nah tentunya saya tidak pengen Bapak Ibu seperti gambar di foto ini deh. Menawi pun konsep omong pripun Bapak Ibu, ada solusi betul kira-kira? Ada. Nanti kita bikinkan gigi tiruan sakit nih kok. Jadi mengembalikan 3 fungsi utama dari gigi tadi. Cantik bonus katanya. Nah, kadang kalau giginya di depan kelihatan omong, kan kita kelihatan, tapi kadang kalau di belakang tidak kelihatan. Kenapa buat saya digantos semua, Bu Dokter? Tetap digantos. Soalnya makanya apunten, ngomongnya gak terganggu, berbicara gak terganggu, dan ini tadi fungsi estetiknya terganggu, pipinya jadi kayak kelihatan tempat, terus rahangnya pendek, jadinya kados. Dari penampilan looknya terlihat, penampilannya terlihat lebih tua dari usianya. Aslinya saya ketahui, tak kok 70 tahun. Mergone nopo untungnya tak kabeh saya kuingking, dan juga bisa diperparah lagi sendirinya niku kagol-kagol pegel Bapak Ibu, karena mboten nimbang. Nah, next. Nah ini kita bedah gigi dulu ya Bapak Ibu, struktur gigi. Ketika gigi dibelah menjadi 2, diiris kan, niku ada beberapa lapisan yang selama ini kita lihat di mata kan gigi kan kalau lepas kan kelihatannya cuma kayak putih aja gitu. Ada kelihatan kan kayak cuma putih aja. Padahal kalau disigar ini ada beberapa lapisan. Ini kebetulan yang disigar yang dipotong ini gigi belakang. Di belakang akarnya ini kebetulan di gambar ada 2. Ada juga yang 3, tergantung anatominya gigi atas atau bawah. Nah, pertama yang putih yang kelihatan mata itu adalah lapisan paling luar, yang paling keras Bapak Ibu. Menawi bolong dereng sakit. Atas nih dereng sakit nggih. Niku namanya lapisan email yang putih. Menawi yang kedua, ini lapisan dentin. Kita nyebutnya dentin. Lapisannya radi lunak, menawi bolongnya sampai mriku biasanya ngilu. Nggih. Nek pertama badan sakit, kedua nek bolong ngilu, ketiga niki nek kon mendekati sing saraf-saraf pembuluh darah niki, ngilune Masya Allah luar biasa, badan sakit sare Bu. Pak, saya sendiri badan sakit sare. Kenapa kok orang-orang tuh sakit gigi kok katanya lebih sakit daripada sakit hati? Karena niki ada saraf di sini, ketika terinfeksi ada jadi sakit banget, kadang dia sampai buka di sini Bapak Ibu. Nah itu tentunya kita tidak ingin. Nah kenapa saya bedah gigi dulu biar tahu struktur gigi itu beda sama struktur tulang. Karena gigi itu adalah tulang yang paling unik ya. Sekali dilepas sudah nggak bisa tumbuh lagi ketika gigi dewasa. Nah dari persarafan ini kan ke bawah Bu Pak, bawah tulang ya, tulang rahang. Nah ini pembuluh darahnya itu mengalir ke seluruh tubuh, jantung dan seluruh tubuh. Menawi sampai ada produk bakteri, ada kuman, bengkak ya, biasanya bengkak ada kumannya, pembuluh darahnya ini kan darahnya mengalir ke jantung Bapak Ibu. Nah itu bahaya, jantungnya bisa kena penyakit. Nah makanya untuk pasien-pasien yang punya riwayat jantung itu giginya diberesin terlebih dahulu. Nah ini kan yang spesial di sini adalah prolaris itu pesertanya penderita hipertensi dan hipertensi dan diabetes ya. Nah itu juga ada hubungannya, nanti kita bahas apa hubungannya selangsung ini atau bukan. Karena kan hipertensi kan pembuluh darahnya menyampai di Bapak Ibu, apakah ada hubungannya? Nah diabetes gula darahnya tinggi dan gula darahnya kadar gula di sini tinggi, nanti ada hubungannya nggak sih? Nah kita nanti bahas. Oke, next. Nah ini gigi-gigi yang sehat itu cirinya warnanya putih kekuningan. Menawi putih susu itu gigi anak-anak ya Bapak Ibu. Nek pun dewasa niku nek putih kados artis nanti niku biasanya dijaket gigi di pinggir. Terus nek gigi kok rada kuning-kuning apa boten sah minder. Asalkan kuningnya nggak terlalu kuning, ditanya pripun? Kuningnya sama dengan putihnya sama dengan putihnya mata.
itu pun normal niku. Tapi nek lebih kuning mungkin konsumsi kopi, teh, rokok, katakan lah niku perlu dibersihkan. Terus tidak berlubang, lubang pun melepas banget nggih. Atau ribuan, terus giginya kuat tidak goyang. Nah ini hati-hati di pasien penderita diabetes, kadang giginya tanpa sebab giginya utuh tapi kok goyang. Nah nanti kita bahas juga kenapa kok gitu. Terus tidak gampang berdarah. Bapak Ibu orang yang di bar gosok gigi rajin berdarah. Nah ada ini ada yang enggak. Nah itu juga ada hubungannya Bapak Ibu. Kenapa kok bisa seperti itu? Kemudian nafasnya segar. Itu sebabnya betul mampu Bapak Ibu. Nah itu kadang abab mampu itu ada beberapa alasan medisnya. Itu pasti ada sebabnya. Kalau gigi normal itu nafasnya segar, ya toh? Next. Nah ini pertama tadi masalah yang sering muncul ya, untuk pasien-pasien lanjut usia, pasien dengan diabetes atau hipertensi yang sering saya temui harus mengatakan. Namanya kita nyebutnya itu istilah medisnya karies gigi. Nah karies gigi itu apa toh? Giginya keluar. Pertama mungkin coklat dulu, habis. Yang pertama mungkin kuning dulu, terus coklat, terus hitam, terus berwarna gigi atas mengatakan. Solusinya pripun tambal. Kalau tidak bisa ditambal, cabut. Tapi mungkin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya, menawi tensinya tinggi, nopo gulanya tinggi, badan sakit langsung Bapak Ibu harus dinormalkan dulu. Kalau bengkak juga harus dihilangkan dulu bengkaknya. Kalau enggak nanti sakit. Next. Nah ini karies gigi yang sudah dalam Bapak Ibu. Giginya tinggal tunggaan. Pun betul ketinggal. Ini pun yang betul dibersihkan. Kan gigi kan ada strukturnya, ada sarafnya tadi ya. Bakteri atau kuman bisa masuk. Nah itu yang bahaya kalau menyebar ke seluruh tubuh atau menginfeksi jaringan sekitar, bisa jadi bengkak. Nah bengkak ini kok pripun nek ditokne mawon, ya sakit Bapak Ibu. Nah uzubillah nek tulangnya keropos, tulang rahangnya keropos atau menyumbat jalan nafas ini ku bahaya. Lajeng menawi gadah gigi tunggal, sekecapnya dicabut. Next. Nah ini proses gigi berlubang. Kita belajar sedikit ya Bapak Ibu. Menawi mungkin wonten putune napa sinten sing tangan kan saged jelas sithik-sithik. Wes pernah di kok kenapa jiluhan kan dokter gigi ya kan. Nah ini pertama, sisa makanan nempel Bapak Ibu. Nempelnya kapan tuh? Kita tiap hari kan makan. Sekali gosok gigi sudah membersihkan barang Ibu menurut saya. Asalnya kenapa mboten nek dibanding gosok gigi kadang? Nah, kadang masih kesalahan Bapak Ibu. Nah itu yang perlu diperhatikan. Nah cara ngilangin kesalahannya pakai benang gigi sebenarnya. Nah sisa makanan nempel tidak dibersihkan. Makanan yang menempel itu jadi pemicunya bakteri bikin rumah di situ. Berarti rumah gigi nempel, semakin banyak kuman menempel gigi merusak gigi dan berogol gigi dalam waktu yang lama kan akan merubah gigi dan terasa sakit. Tergantung seberapa dalam lapisannya. Next. Nah ini penyakit yang lainnya adalah penyakit periodontal, periodontitis, penyakitnya tapi jaringannya namanya periodontal. Nah, jaringan periodontal itu apa toh? Jaringan periodontal itu adalah jaringan yang menyangga gigi, kados businipun, kados tulangipun. Karena apa? Kadang giginya utuh Bapak Ibu, tapi businya yang gak kuat, tulangnya boleh rapuh, terus goyang. Ciri-cirinya apa? Niki busine terinflamasi, mudah berdarah. Nah, niku boten gigi sih, berdarah niku berarti jaringan giginya yang sakit. Kayak tadi kan karena gigi dimakan kuman. Kalau ini adalah jaringan penyangga giginya yang terinfeksi. Nah, biasanya ini sakit, gusinya sakit karena ada sisa makanan yang nempel.
Dan terus ada dua kemungkinan ketika makanan menempel. Kalau kondisinya asam, bakterinya suka, jadi gigi berlubang. Tapi menawi ini kondisinya lebih kebasa, termineralisasi, sama makanannya sampai di dekat akar, jadi karang gigi Bapak Ibu. Enak jenengan ngertos niku warnanya kuning-kuning putih nanti niku betul saged disikat. Niku karang gigi. Ada mitosnya juga itu bikin kuat gigi, tapi sebenarnya betul ya. Ulang kecepatan betul ini Bapak Ibu. Saged dipahami ya? Jelasan ya. Next. Nah niki gambar karang gigi. Menawi jenengan ngilu teman-teman, wonten ngeten iki nggih mboten. Iki jenengan jawab piyambak. Menawi wonten berarti itu perlu dibersihkan. Atau jenengan gadah putra, kok gigi kuning-kuning tapi udah lubang ya. Mungkin itu karang gigi. Biasanya di bawah lidah Bapak Ibu. Tapi jenengan kadang-kadang ada kayak kasar-kasar, dan itu karang. Kedah dibersihkan. Bersihkannya saged ngangge odol mboten dokter. Oh, mboten saged, ngapunten. Karena niku kados kerak tapi di gigi. Kerak niku nek teng WC niku kedah di gosok-gosok niku nggih sami, tapi tentunya karena itu di gigi, di mulut harus aman karena itu bersih dokter. Kalau jenengan ngapunten agem pasta gigi nopo pelarut karang gigi, takutnya itu bisa melukai gusi. Gusinya tidak kuat, malah gusinya ya jadi bermasalah. Betul ya? Nah ini kalau sudah parah membuat gigi goyang. Depan belakang ada karangnya, udah goyang, tinggal sedikit gitu bisa lepas ya ke Bapak Ibu. Bahayanya makatan. Jadi tidak cuma gigi berlubang aja yang bikin gigi kita ongkong, tapi karang gigi juga sakit. Nah ini kalau gusinya mendong Bapak Ibu. Ini menawi kenaan sikat gigi langsung berdarah biasanya. Jadi ketika kita gosok gigi berdarah itu merupakan tanda dari tubuh untuk ngasih tahu bahwa ini di sini ada sesuatu. Gitu. Nah normalnya betul berdarah, kecuali kesogok kebanteran ya. Dan itu mungkin karena trauma, tapi nek guru sikat gigi kok alon-alon ini, tapi kok sering berdarah. Nah itu perlu diwaspadai, mungkin ada karang gigi yang besar yang menginfeksi gusinya. Dan perlu diperhatikan menawi riwayat diabetes. Sering banget ngeten iki Bapak Ibu, kalau sering nemui pasien ngeten iki. Tinggal dicabut niku gampil banget. Tapi ternyata di rumah enggak bisa katanya. Dadi betul dicabut dalam Bu. Sakit dong. Ke klinik sekecol gitu. Next. Nah, ini kandidiasis. Niki lidahnya warnanya apa Bapak Ibu? Bentuk-bentuk putih nih. Niki bahasa gampangannya jamuran nih dari Bapak Ibu. Nah, udah bilang ya. Makanya ketika kita sikat gigi paling nggak digosok sekali pelan-pelan mawon supaya bakteri jamur yang ada di situ juga ikut hilang. Next. Nah, kemudian ini serostomia itu sering pada pasien diabetes dan hipertensi. Mulutnya kering Bapak Ibu. Mulutnya terasa kering karena pengaruh obat-obatan yang dikonsumsi. Nanti ada solusinya. Nah, tapi sebentar saya banyak-banyak sampai udah ke 4 poin. Apakah Bapak Ibu juga mengalami masalah yang sama mungkin? Mulutnya kering betul? Betul? Oke, bagus. Tapi kalau giginya ompong ada tuh ini. Banyak Oke. Jadi alhamdulillah kalau nggak ada yang mulut kering, nggak ada yang jamuran, pasti nek karies pasti ada bolong. Oke, next. Nah ini kadang mungkin orang sekitar yang merasa nih bau mulut dari tosis itu bau mulut. Nah, supaya nggak bau mulut lagi gimana? Gosok gigi yang bersih, minum obat yang rutin. Soalnya memang ada hubungannya. Terus, next. Nah ini hubungan penyakit hipertensi dan diabetes mellitus dengan kesehatan gigi dan mulut. Ada beberapa nih. Pertama kita bahas
Next, hipertensi. Hipertensi itu apa Bapak Ibu? Tensi tinggi. Tensinya tinggi. Tingginya berapa? Kan ada dua. Ada yang tensi atas sama tensi bawah. Kalau tensi atasnya melebihi pinten Bapak Ibu? Lebih dari 140. Kalau tensi bawahnya melebihi berapa? Lebih 90. Nah, ini kita saya 80 ke atas ya. Oke. Nah, ini kenapa kok bisa tinggi? Mungkin kemarin udah dibahas ya sama dokter. Saya bahas ini aja, hubungannya sama gigi. Nah, ketika kondisi tensinya tinggi, pasien kan mengonsumsi obat anti hipertensi ya. Kemudian produksi saliva turun. Saliva itu air liur Bapak Ibu. Karena memang obatnya itu berpengaruh dengan air liurnya jadi turun, mulutnya jadi kering. Kemudian self cleansing berkurang. Self cleansing itu maksudnya pembersihan gigi sendiri otomatis. Jadi pada pasien yang sehat, pada orang yang sehat, sebenarnya produksi air liur yang ada dalam mulut itu bisa membersihkan otomatis. Tapi karena produksinya turun, minum obat itu tadi, nah giginya jadi kurang bersih. Kalau kurang bersih, bisa jadi masalah yang saya sebutkan tadi. Giginya bisa berlubang, ada karang gigi. Oke, next. Nah, ini efek obatnya ya, efek obat dari tensi. Pertama, mulut kering, gusinya membesar, gusi berdarah. Kadang ada yang reaksi alergi juga. Jadi di dekat pipinya itu kayak ada garis-garis putihnya kan Bapak Ibu. Aman sedanten ya, mboten wonten efek sampai kados mekaten. Aman ya. Biasanya nanti kalau rutin kontrol kan dosis obatnya lama-lama bisa berkurang ya Pak Budi. Tentunya dibarengi dengan pola hidup yang sehat. Next. Nah, ini solusinya untuk yang hipertensi. Monggo saran-saran kita baca ya. Pertama, sikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan pagi dan malam sebelum tidur. Yang saya garis bawahi, setelah sarapan pagi ampun langsung ya Bapak Ibu, ampun langsung disikat, ditenggok 20 menit minimal. Terus berbahan, munjuk, tunggu 20 menit atau setengah jam, lanjut gosok gigi. Waduh, saya misi dong naik bangun tidur nggak sikatan. Ya betul apa-apa, tapi jeda juga 20 menit. Tujuannya apa kira-kira Bapak Ibu? Ada yang tahu tujuannya kok harus dijeda dulu? Tahu ya? Karena saat kita sehabis makan atau bangun tidur, kondisi mulut itu belum stabil. Dia kondisi air liurnya masih asam. Kalau langsung dikasih gosok gigi, nanti giginya malah gampang terkikis. Berarti nggak terlalu. Nah, sebelum tidur ya gampang ya pokoknya sebelum tidur katanya. Tapi kalau lebih dari itu pribadi Bapak Ibu, saya betul sesuai kebutuhan. Dan apa asalkan tidak langsung habis makan langsung sikatan, ya ampun. Tapi nek kesulitan pengen digosok gigi, saya ini pun betul ngagem odol ya. Terus yang kedua, minum air putih 2 liter per hari untuk menjaga mulut tetap terhidrasi atau tetap kondisinya lembab, betul kering ya. Terus mengunyah permen karet bebas gula untuk menstimulasi kelenjar saliva untuk produksi air liur. Jadi kalau kita gerakan ngunyahnya gini, pasti kan ada air liur nih Bu, Pak. Nah, menawi betul saged tumbas permen karet bebas gula kayaknya tinggal nyambak non. Nah, prosokornya ngomong air putih kan begini, terlalu. Nah, terus kontrol rutin dengan dokter gigi. Paling betul 6 bulan sekali untuk mengecek kondisi gigi dan mulutnya. Kadang ada lubang, tidak sakit, tidak kelihatan. Nah, itu yang tahu kan kadang dokternya. Kalau diri sendiri kadang tahunya cuma selingkuh terus, padahal itu ada lubangnya.
Ini tuh kan kalau lebih cepat ke dokter, jenengan masih ingat tadi gambar-gambar gigi ada sarafnya, kan bisa mencegah lebih parah, kata Bapak Ibu. Menawi ageng BPJS, penyakit gigi mulut yang ringan itu bisa ditangani di sini Bapak Ibu. Terus jenengan tenang mawon, gratis, boten dipungut biaya. Kecuali sudah parah, itu BPJS tidak bisa mengcover. Kata nggih. Terus nek ada apa-apa ya, rutin kontrol gigi boten napa-napa per 6 bulan sekali. Supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Soalnya itu tiba-tiba karena giginya banyak, terus giginya goyang kan mana jadi ompong, udah nggak bisa tumbuh lagi. Next, ini yang untuk penyakit diabetes. Nah beda nggak ya sama yang hipertensi tadi? Diabetes ini kok napa Bapak Ibu? Gula darahnya tinggi, lebih normal nih. Dan normalnya pinten to niku? GDS niku napa nggih Bapak Ibu? Gula darah sewaktu. Jadi nek disesuaikan diperiksa nggih niku. Kurang dari 200 nggih normalnya. Kalau GDP napa Bapak Ibu? Gula darah pas puasa. Puasanya berapa jam biasanya Bapak Ibu? Menawi cek gula. 8 sampai 10 jam ya. Terus setelah makan itu 2 jam setelah makan ya biasa itu normal 150. Jadi ada range-nya nggih Bapak Ibu. Niki mau normal sedanten. Tensi kalih gulanipun. Oh, biasanya 2 hari lagi ya. Oke. Tapi rutin minum obat semua nggih Bapak Ibu. Alhamdulillah. Nah, niki penjelasanipun. Semakin tinggi kadar gula di darah, resiko kerusakan gigi meningkat karena apa? Bakteri suka dengan gula yang menempel pada gigi. Nah, nek getihnya kita aja mengandung banyak gula, begitu ada infeksi, sukar sembuh. Biasanya ya Bapak Ibu, untuk pasien yang infeksi besar, bibar operasi, dietnya kayak rendah gula, supaya apa? Lukanya cepat sembuh karena bakteri itu suka dengan gula. Nah gula itu terkandung tepung di mawon tuh Bapak Ibu, selain gula pasir nggih. Nasi apa boleh? Buah juga ada itu, tapi gula yang baik sih. Nah yang sering jarang disadari itu tepung mana buatan Bapak Ibu? Nah niki yang diem-diem menghanyutkan itu tepung. Karena apa? Kita nek makan tepung yang bentuknya roti kan ngerti nek kuwi legi. Tapi tepung penggorengan. Dan itu asin kok. Apa lagi betul? Nah itu perlu dikurang-kurangi, dihindari ya Bapak Ibu. Karena tepung, mie, pengaruh itu diolah tubuh itu lebih susah. Saya sendiri juga pengennya mengurangi, tapi untuk hari-hari tertentu misalnya baru bepergian atau apa kan memang tidak bisa dihindari deh. Itu betul apa-apa. Tapi kalau bisa, yang sehari-hari produk tepung juga dikurangi. Karena biasanya apa? Tepung dan makanan kemasan itu tinggi gula, tinggi garam. Buat orang tensi juga badan saya, buat orang diabetes gini badan saya Bapak Ibu. Saya apa? Godong-godongan. Pohon godong, jagung godong, itu kan dari alam. Insya Allah saya, tapi dia cuma badan sang kata-kata. Kan ya? Terus next. Nah ini masalah gigi karena penyakit diabetes. Pertama ada mulut kering, gigi berlubang, infeksi dan penyakit periodontal. Ini sudah kita bahas di slide yang sebelumnya, nggih, Bapak Ibu. Mulut kering ya, produksi air liurnya sedikit jadi kering. Solusinya tadi minum air putih yang cukup, terus gerakan minyak kalau nggak bisa beli permen karet. Kalau permen karetnya dengan gula itu juga kurang bagus. Jadi lebih baik kita minum sendiri aja nggak apa-apa. Harus gunakan nominal tadi kali Bu, Pak. Terus ini ada gigi berlubang karena ya itu tadi gula dalam darah naik, kumannya seneng lah sudah. Nah ini infeksi yang paling sering yang tadi Pak Bu, lidahnya atau rongga mulutnya ada jamurnya. Biasanya putih seperti itu, nggak enak rasanya. Kemudian penyakit periodontal yang
sering dialami yaitu sariawan dan kehilangan tulang. Jadi terus niku gigi gusi gampang berdarah, kemudian giginya gampang goyang kalau penyakit diabetes niku. Oke, next. Nah, ini cara merawat kesehatan gigi dan mulut pada pasien diabetes mellitus. Nah, umumnya sama sama seperti yang tadi, sikat gigi 2 kali sehari dengan mengandung pasta yang berfluoride, pasta gigi yang berfluoride. Kemudian niki membersihkan sela-sela gigi menggunakan benang gigi. Benang gigi niku kados benang tapi khusus gigi. Boten kados benang jahit Bapak Ibu. Lebih kayak plastik tapi bukan plastik. Itu di sela-sela supaya bersih. Kemudian ketika periksa ke dokter gigi bilang kalau ada riwayat diabetes, karena itu tadi untuk riwayat diabetes itu nggak boleh langsung tindakan yang berat gitu. Kemudian jika muncul tanda-tanda gusi merah, bengkak, mudah berdarah, segera periksa. Kemudian jika menggunakan gigi tiruan dibuka dan dibersihkan saat malam hari. Wonten ingkang ngagem gigi tiruan to mriki? Mboten wonten nggih. Ya saya agak miris juga ya di daerah Ngadirojo ini, maaf banyak tukang gigi. Saya beberapa menemukan pasien dari tukang gigi datang ke dokter giginya pun bengkak Bapak Ibu. Karena masalahnya gigi tentang tukang gigi, giginya betul sakit dilepas, dikawat sama gigi asli. Waduh, sakitnya mesti luar biasa. Dan itu datangnya malah ke kita, nggak ke tukangnya. Karena tukang gigi itu hanya tahu masang saja, tidak tahu faktor medis dan kesehatannya seperti apa. Nah, ini saya wanti-wanti Bapak Ibu menawi ajeng damel gigi tiruan teng klinik mawon. Agak BPJS sakit boten dokter? Sakit, tapi di covernya sebagian mawon. Betul. Memang kalau di sana kan tergiur harga murah tapi gini murah-murah malah infeksi sing susah jenengan piyambak Bapak Ibu. Mungkin dandan itu pun tambah sakit malahan kan. Jadi menawi kok ketoke pengen gigi tiruan ya betul apa sing penting apa gigi bersih, rutin kontrol menawi tambal ringan kagem BPJS saged panjenengan tenang mawon. Terus apa tergiur harga murah terus pengennya ketok apik ayu ganteng tapi ini malah infeksi. Apalagi wonten riwayat penyakit diabetes sama tensi, kalau ada infeksi tambah bahaya malahan karena kondisi tubuhnya sudah ada penurunan Nah, lanjut next slide. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan untuk perawatan gigi untuk Bapak Ibu sekalian. Pertama, konsumsi obat rutin. Menawi ke dokter tapi tidak pernah konsumsi obat rutin, dokter gigi boten saged tindakan. Nek tensine inggil mengkiri paling diobati dulu. Kalau gulanya tinggi juga diobati dulu karena tindakan yang mengeluarkan darah itu berisiko Bapak Ibu. Kemudian istirahat yang cukup, tidak begadang, keluar stres. Kalau ke dokter ampun medirian kula medeni mboten ta Bapak Ibu. Betul lagi ataupun betul apa? Sharing-sharing mau nek dereng kersa tindakan kontrol rutin kemudian datang seanjuran dokter 6 bulan sekali, hindari merokok dan alkohol. Ini biasanya merokok bapak-bapak ini dihindari supaya giginya masih sehat. Saya rokok itu bikin mulutnya juga kering Bapak. Mulutnya kering. Nah, kalau kering kan gigi gampang berlubang dan sebagainya. Kok susah menghentikan rokok dikurangi rokok yang pertama sebungkus dikurangi jadi setengah bungkus dulu 1, dan kalau bisa menghindari lingkungan yang merokok. Nah, diajak kumpul-kumpul untuk merokok dihindari dulu kalau ingin berhenti merokok. Cuman memang rokok itu harus dari diri sendiri Bapak Ibu. Kita sebagai tenaga medis bisanya mengedukasi, tapi keputusannya tetap di Bapak Ibu sekalian. Dan next. Nah, ini makanan yang bergizi. Oten kata Bapak Ibu gambaripun. Yang
saya tekankan kalau makanan lauk pauk dulu, sayur mayur makanan pokok, Bapak Ibu pasti paham ya. Tapi kita ini lebih membahas ke bagaimana mengolahnya. Mengolahnya kalau bisa ya minim digoreng, minyaknya dikurangi, garamnya juga secukupnya. Terus makanan kemasan juga dihindari ya Bapak Ibu. Kadang nukoknya putu nih, nukoknya anak ini tuh sing makanan kemasan ciki-ciki ngeten niku nggih arep rasane tapi ampun kata-kata. Next. Nah, ini kebiasaan yang baik, pola makan sehat, minum air putih ya, perbanyak konsumsi buah sayur, upayakan memilih sumber pangan segar dan diolah dengan cara direbus atau dikukus. Membatasi konsumsi kecap, saus penyedap rasa, terutama pemanis, pewarna, pengawet yang bukan tambahan pangan alami. Nah ini saya sendiri juga masih pakai Bapak Ibu, cuma dibatasi mawon ya, jangan terlalu banyak. Kemudian budayakan membaca label sebelum pilih pangan kemasan atau siap saji. Kalau kepaksa beli yang kemasan, itu kan ada label Bapak Ibu, gulanya berapa, garamnya berapa, nah itu mungkin bisa disesuaikan. Soalnya kadang kemasan karena dia rasanya menurut kita biasa aja, tapi di sana kandungan garamnya tinggi, gulanya tinggi, tentu akan lebih bahaya ke pasien yang mengalami diabetes dan hipertensi. Ngerti ya? Next. Nah ini kita edukasi cara gosok gigi. Nih, terus next dulu Mbak. Nah pertama kita pilih gosok giginya itu dengan sikat yang sesuai, ukurannya sesuai. Menawi dewasa, ngagem dewasa nih, pilih yang ujungnya runcing, sikat lembut, gagang sikat kuat dan nyaman dipegang. Mungkin Bapak Ibu ada senangan merek sendiri, monggo. Nah, saran saya kalau giginya tidak rata, maju mundur, itu pakai yang bulu sikatnya gerjel-gerjel tadi kali Pak, berzigzag. Tapi kalau yang lurus pakai yang seperti ini sudah cukup. Nah, sudah dipilih. Kemudian ini juga dipastikan bulunya ampun mekrok nih Bapak Ibu. Mau yang mekrok pun dibuat mawon, betul sah diagem deh. Next. Nah, ini kalau udah mekrok gini dibuang aja. Tiap 3 bulan sekali ya sebaiknya diganti. Karena pakai lama-lama ini kan buat masuk mulut, dibuat masuk mulut kan banyak kumannya juga nanti, nggak bersih. Next. 1 sikat gigi untuk 1 orang. Ini kan nggak mahal-mahal amat nih Bapak Ibu. Satu-satu sulit diganti. Next. Kalau bisa ke dokter gigi. Nah sekarang saya mau praktek gosok gigi yang slide yang gosok gigi tadi Mbak. Nah, pertama kan sudah pakai sikat giginya nggih Bapak Ibu. Lajeng odol. Agem odol boten iki. Agem nggih. Niku saya ini pun jenengan sebulu sikat atau sebiji jagung mawon. Beda-beda ya Mas ya. Nah, saya ini pun sebiji jagung mawon sebetulnya. Tapi kadang boten mantap ya nggih. Ora boten mantap iki. Nah, sebenarnya biasa. Oke, umpluk di pasta gigi itu juga kurang sehat. Karena kan bikin mulutnya jadi kering Bapak Ibu. Jadi secukupnya mawon. Oke. Terus ini giginya ada atas, ada bawah. Ada gusi, ada gigi, ada atas sama bawah. Gerakannya pripun Bapak Ibu? Kanan kiri atau atas bawah? Atas bawah, gila. Jadi dimiringnya sedikit dari arah gusi ke gigi 45 derajat. Set. Ada gambar itu Bapak Ibu. Gambar yang paling atas. Terus kanan kiri disikat juga. Kenapa kok enggak lurus-lurus saja sih kanan kiri mawon? Ada yang tahu alasannya? Kados menapa? Belum ada yang tahu itu. Kalau kanan kiri
gigi yang dekat gusi itu kan tipis Bapak Ibu. Akan terkikis gigi, kalah lama-lama. Bertahun-tahun bisa kalah. Legok jadi bolong ngilu. Nah, oke yang masih kanan kiri dibetulkan ya dari arah gusi ke gigi. Jadi tidak gigi bawah, berarti dari bawah ke atas. Satu arah mengkaten ya. Pelan-pelan mau dinikmati, betul sampai sesolah. Ya nopo toh, gosok gigi cepet-cepet. Toh semakin kita gini-gini, gusinya tidak terluka. Dan kita cepet-cepet kan, ya apa wae kan? Mungkin malah gusinya berdarah, nggak bersih juga, malah sakit, giginya terkikis. Jadi kan lapisan yang luar sampun, nah, terus dibuka mulutnya deh, buka. Perlu di depan cermin Bapak Ibu kan sama kilo ngeten nggih. Ngertos iki wis tak sikat turun aja ini. Karena harus semua lapisan gigi itu harus disikat. Permukaan punya gampang itu lurus-lurus. Cuma permukaan punya nggih, atas bawah sami. Nah, terus yang kelewatan iki, yang di dalam Bapak Ibu, kan dicongkel nggih. Gigi atas, gigi bawah, gigi bawah, atas. Terus yang di sini biasanya ketutupan lidahnya kan mungkin sedikit sih. Terus disikat. Lepas. Jadi lepas gitu. Terus kanan kiri atas bawah dicongkel nggih yang bagian samping. Kalau susah gini mawon mboten napa-napa. Mungkin dipraktekkan ke dalam. Perlu putune nggih diajari nggih Bapak Ibu. Tapi kalau anak-anak beda sih, anak-anak bulan-bulan aja pun cekam. Karena gigi susu itu strukturnya lain, lebih simpel. Gigi dewasa harus searah. Nah, gigi anak-anak bulan-bulan, yang penting semua disikat. Nah ini kan dalam, semua disikat. Ada yang mau mencoba? Belum ya? Ada mencoba. Yang mau lihat? Untuk Ibu yang di dalam ya, jangan melewatkan ya. Lokal pemeriksaan yang di dalam kan. Nah, ini kita Bu, disikat yang di dalam ya. Dari itu, saya pun untuk gigi itu waktu pun minimal 2 menit. Biasa dibeli banget tapi ya pelan-pelan dinikmati. Sampai mawon boten sampai sesok. Dibanding itu kumur boten Bapak Ibu. Kumur saged tapi kumurnya sekali 2 kali mawon supaya senyawa baik di odol atau di pasar gigi tidak larut. Ngoten nggih. Ada yang mau ditanyakan? Nggih, monggo Ibu, Bu sinten nggih? Bu Sunarmi, pertanyaannya apa Bu? Oh iya, lidah tadi kelewatan ya. Lidahnya disikat boleh, habis sikat gigi, menyikat lidah, gerakannya betul sah wonten penekanan ringan mawon, serut sekali 2 kali aja cukup. Supaya apa? Bakteri atau jamur yang menempel di lidah ikut hilang. Tadi kan dijelaskan ada ya, biar nggak jamuran lidahnya gitu kan ya. Tapi kadang kelewatan. Ada lagi mungkin? Pun dereng ya, pun bisa dipahami ya. Kalau gitu saya yang tanya ini Bapak Ibu belum tanya kan. Gosok gigi sehari minimal berapa kali Bapak Ibu? Waktunya kalau pagi diberi jeda berapa menit? 20 menit beres. Terus cara memilih pas gosok gigi pripun? Sing halus, terus bulunya runcing, nggak nyemprot. Nah, terus tadi gosok gigi caranya pripun gerakannya? Atas bawah, gampangannya atas bawah tapi dari arah gusi ke gigi. Ngeten nggih. Terus yang disikat di bagian gigi mana aja, Bu? Pak?
dalam permukaan kunyah dan di dekat lidah atau dekat langit-langit ya. Perlu kumur buatan? Berapa kali kumurnya? Oke, jangan banyak-banyak ya. Makanya ini kenapa kok saya menyarankan tidak usah terlalu banyak pasta gigi. Terlalu banyak pasta gigi kan kadang banyak numpuk. Pengennya dikumur-kumur sampai resik. Padahal terlalu bersih, senyawa yang baik dari pasta gigi ikut hilang. Oke, paling enggak dari sini ada sedikit manfaat ya Bapak Ibu di praktek piyambak. Syukur-syukur anak putu sederek nggih diedukasi ngeten nggih supados ilmunya bermanfaat sareng-sareng. Saya mohon maaf ya apabila dalam penyampaian materi mungkin kurang berkenan bagi Bapak Ibu. Kemudian menawi ajeng periksa bisa klinik dokter Dana nggih. Kan pas kesehatan mriki dateng nggih nggih. Nggih. Menawi Senin sampai Kamis ada dokter Ova nggih siang. Kalau saya Jumat, tapi nek tanggal merah kadang libur Bapak Ibu. Apalagi ya Pak? Iya, saya sonten Bu, sore. Ini karena spesial ini penyuluhannya pagi sih. Nanti ajeng olahraga nggih, senam bersama nggih. Saya ucapkan ngapunten dan matur nuwun pun sami-sami sharing, semoga ilmu kita bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Fani. Terima kasih Dr. Gigi Tia Santi atas penyampaian materi. Ini sampun jelas sedanten ya Bu ya, dari struktur gigi wau sampun dibahas oleh Dr. Gigi Tia, ciri gigi sehat, proses gigi berlubang, wau hubungan hipertensi, DM dalam kesehatan gigi dan mulut, cara merawat gigi, pola makan yang sehat. Ini wau sampun dibahas sedanten oleh Dr. Gigi Tia Santi. Mungkin bermanfaat ini sedanten nggih Bapak Ibu. Iki sampun jelas sedanten boten wonten ditambet nih gini. Nggih sampun jelas nih. Ini acara hari ini, nanti untuk acara selanjutnya senamnya dilaksanakan di aula bawah nggih kados biasane nggih Bapak Ibu. Mungkin nenggo instruktur senam riyen mungkin lenggah termikir rumiyin di daerah Senekirian ya. Mungkin sebelum acara kami tutup, kami mengucapkan terima kasih banyak ini atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara edukasi Prolanis pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nah, selanjutnya mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin menggau mikirin gitu, mungkin menggau instruktur senamnya. Untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali kumat Prolanis, mungkin hasilnya kurang lebih sekitar 2-3 hari ya Bu. Mungkin dikabarin lagi di WA group sekalian dengan obatnya. Dengerin nih.